nggak ada kuliah metodologi penelitian, jadi saya nggak bisa kasih banyak dari awal. Betul, Ibaratnya Bu. Bapak Ibu kayak diceburin, ceburin Ini aja. kelemahan kita, Bu, selemas itu disebut. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, Iya, nanti pasti bisa lah, berlalu kok semuanya. iya, Bu Ya, Stella. Oke, siap. Terima kasih Bu Stella atas apa namanya bimbingannya. baik selanjutnya siapa? Suharti, monggo. Baik, terima kasih Bu. Ini saya penelitiannya kan jenisnya kualitatif Bu Stella. Jadi apakah juga dicantumkan definisi operasionalnya dan yang membedakan itu kan memang kita tidak ada sudah berlalu ya penelitiannya itu dan kita mau mencari tahu apakah tidak bisa digabungkan itu studi kasus dan wawancara mendalam sesuai koreksi yang kemarin saya terima. Ya, Seperti itu Bu, terima kasih. jadi Bapak Ibu, kalau penelitian itu pilih waktunya itu satu ya, satu aja waktunya. Jadi jangan kita ke depan, jangan kita ke belakang, pilih salah satu aja. Kalau misalkan kita mau yang ke belakang, berarti kita pakai data sekunder. Nah, kalau misalkan kayak Bu Suharti kan ada kualitatif itu studi kasus ya, Bu Suharti ya. Iya, betul Bu. Nah, studi kasus, terus itu kan udah lewat ya. Ibu boleh ambil yang itu. Tapi di lain sisi, kalau Ibu mau ada penelitian yang lain tambahannya, nanti jadinya bukan itu, yaitu mixed method, Bu Suharti. Jadi yang wawancaranya itu tetap pakai orang yang kemarin dipakai di studi kasus, ditambahin. Jadi desain penelitian Ibu adalah mixed method. Ada kualinya, ya ada kuali kuantinya ya. Kualinya yaitu wawancara, kuantinya yang studi kasus kemarin. Otomatis kan studi kasus itu ada perubahan ya Bu yang dilihat ya. Iya, Dari sebelum atau betul. sesudah. Ibu ada terapi kan di situ. Iya, terapinya Ada terapi apa-apanya? beberapa modalitas tapi satu kali pertemuan aja begitu Bu, sudah ada efek. Jadi Mm-mm. udah selesai di situ gitu Bu. Itu Jadi diukur maksudnya pakai kok apa? diukurnya langsung sembuh. Enggak Ibarat maksud. kan ada videonya Bu, jadi kan itu dari pas sakit dan Hmm? ketika sembuh tuh semua ada proses videonya tuh ada. Jadi Oh makanya ya, mungkin akan dikaji di video itu kah dan diwawancara rencana sih seperti itu untuk ke berarti orang nanti tuanya. videonya bisa waktu ujian Ibu bisa tampilkan. Tapi yang jelas Bu di kuantitatifnya, yang Ibu kan studi kasus. Ibu apa judulnya? Sorry. Eh apa namanya bukan pengaruh ya kemarin tuh terapi pengalaman untuk terapi eh, terhadap pengalaman penanganan kasus stroke pada anak usia 7 tahun dengan menggunakan terapi akupuntur, terapi herbal, terapi bekam kayak gitu Bu. Nah, cara mengukur apakah ada perubahan dari penyakit stroke itu kan ada ya? Ada ya Bu ya, kuesionernya atau instrumennya ya? Karena saya kemarin ngambilnya kualitatif ya Bu, jadi tidak fokus di situ karena dia langsung ada perubahan gitu. Jadi ibaratnya ada perubahan dengan tidak bisa bergerak jadi langsung bisa bergerak. Itu saya pikir udah perubahan sih dan itu ada sih instrumen yang detailnya sih saya belum begitu mencari. Cuman mau dicari insya Allah mungkin ada. Ya, kayaknya kakak Hmm. kelas kemarin ada deh Bu yang ngambil itu dan pembimbingnya Dokter Wiono. Boleh nanti Oh, dicari dulu ya Bu ya. Kayaknya ada deh. berarti dia bukan kualitatif murni Bu ya. Maksudnya kan hanya mau mencari tahu tekniknya apa gitu loh Bu. Tekniknya kan udah tahu ya, ada 3 tadi kan, herbal, aku Heeh, sama apa tadi itu. iya. Terus yang mau Ibu lihat kan ada pengaruh apa enggak perubahan yang anak ini kena stroke itu lebih baik atau enggak gitu kan. Nah, Bukan, tapi bukan. apa? Bukan sih, Bu. Maksudnya untuk kan akupuntur itu kan ada banyak jenis. Mau dipaparkan itu jenis akupuntur apa sih yang dipakai, scalp, titiknya apa aja. Begitu seperti itu, Bu. Herbal yang digunakan sehingga itu berubah, itu apa aja. Kayak mau dicari tahu lebih mendalam. Dan bekam yang dipakai jenis bekam apa dan di titik apa. Itu sih yang mau dicari tahu lebih mendalam. Seperti itu, Bu. Dari fenomena itu. Tapi itu tadi kasus berapa sampelnya? Satu anak aja karena kan kemarin katanya Bu yang ngajar sebelumnya dibilang untuk satu kasus karena langka itu diperbolehkan ininya satu kasus anak itu. Tapi kalau misalnya mau mencari sumbernya dari orang tuanya, dari terapis yang membantu terapi itu diperbolehkan. Seperti itu sih Bu kemarin tuh. Kalau kasusnya hanya satu karena sangat susah dicari anak-anak kasusnya stroke. Jadi termasuk di kualitatif kemarin sih seperti itu pengarahannya Bu Ini sebelum nih, tadi UTS. kan Ibu bilang di awal pengen lihat
titik akupuntur yang mana gitu Ya, kan, terus herbal ya yang betul. mana. Nah, Sedang betul. si anak ini kan otomatis udah dikasih toh. Kemarin waktu dia di terapi itu udah dikasih kan terapinya apa aja kan. Iya, betul. Itu Ini yang udah perlu lewat kan? diungkap. Heeh. Udah lewat Gimana? kan? Sudah lewat, Bu. Nah, Betul. terus gimana cara kita mau membandingkan kalau di titik A, titik B itu lebih bagus, herbal A, herbal B itu lebih bagus, sedangkan orangnya yang kemarin udah dikasih. Berarti kan harus ada percobaan lagi dengan sampel yang berbeda, Bu Suwarti. Sampel itu apa biasa dewasa atau gimana? Karena kan mencari anak-anak tuh kan termasuk sangat sulit ya, Bu, ya. Makanya kalau menurut saya yang bagus gini, ibu kan udah studi kasus dengan satu kasus anak yang stroke ini. Nah, ibu kaji aja yang kemarin rekam medisnya ada nggak? Kemarin dia akupuntur itu berobatnya di titik apa? Terus kemarin Ada, herbal yang dikasih dia itu apa? ada, Bu. Sebelumnya itu dia gimana mobilitasnya? Kan ada ya kalau nggak salah instrumen untuk mengukur mobilitas. Nanti coba dicari dulu ya Bu ya. Sebelumnya itu dulu gimana? Setelah dia kena terapi akupuntur di titik apa, herbal dikasih apa, sama apa tadi itu, gimana perubahannya? Cuman sekali kan itu ya. Iya. Nah itu bisa jadikan studi kasus untuk penelitian ini. Nah kalau ibu mau nambahin lagi lebih dalam terkait mungkin latar belakang kenapa bisa stroke, terus kenapa kamu ngambil ketiga pengobatan tradisional ini, dan lebih menggali lagi, pakai kualitatif. Jadi ibu nanti mix method tuh, hasil dari penilaian mobilitas sebelum dan sesudah dikasih ketiga terapi, plus tambah wawancara, bisa gitu. Oh, berarti tetap bisa dengan menggunakan satu sampel tadi, tapi dikembangkan, Bu, ya. Berarti tetap Hmm, mixed method maksudnya ya. iya betul. Oh, Tapi itu berarti kalau ya, Bu. lumayan makan waktu, Bu, kalau mix method ya, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatikan Gimana? waktu. Jadi kalau dari prodi nanti udah ngeluarin jadwal, misalkan minggu sekian sidang harus sudah sidang proposal, minggu sekian turun lapangan, minggu sekian harus semua udah sidang hasil. Bapak Ibu perhatikan lagi tuh, kira-kira eh, saya tuh waktunya cukup nggak ya untuk melakukan ini gitu. Apa saya cukup udah studi kasus aja lah gitu ya, karena waktu juga sedikit, saya kerja ini segala macam gitu. Jadi diperhitungkan juga ya hal waktu. Berarti belum bisa, Bu, ya, kalau misalnya saya mencari yang tadi kenapa ibaratnya proses dia sakit atau kemudian dia sakit pengobatannya, kemudian titik yang dipilih itu dimasukkan ke kualitatif aja gitu untuk dipaparkan itu misalnya untuk meringkas waktu tadi ya, karena waktu kita juga tidak lama di sini untuk penelitian itu belum bisa ya model seperti itu, Bu. Kalau membandingkan titik mana yang lebih baik, nggak bisa ya kelamaan. Dan sampelnya juga, emang mau dia dipakai lagi gitu Bu? Enggak Untuk sih, Bu, dipaparin aja sih, maksudnya dipaparkan sama faktor-faktor yang kenapa dia bisa menyebabkan sakit seperti itu kan digali lagi lewat wawancara dan bersama orang tuanya gitu, Bu. Jadi bisa menjadikan pembelajaran gitu maksudnya untuk acuan penelitian selanjutnya untuk orang lain kayak gitu maksudnya seperti itu. ya kalau itu berarti kan ada wawancara, berarti ada Ya, kualitasnya. Kalau waktunya sempat silakan. Bu Suwarti yang lebih memahami waktu Ibu. berarti boleh kualitatif murni ya, Bu, ya. Boleh. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Berarti definisi operasional dicantumin juga atau enggak ya, Bu, ya? Nah, kalau di Nalanda itu memang belum ada ya yang kualitatif murni, ada wawancara, observasi gitu. Nanti saya kasih contoh aja dari saya ya, Baik, terima kasih, Bu. yang kualitatif ya. Ya, terima kasih. Tapi mungkin nggak kestrat ya Bapak Ibu. Kebanyakan saya itu promosi kesehatan sama kebijakan kesehatan yang kualitatif. Atau nanti saya cari lagi ya yang kualitatif. Oke Ya, ya, oke, Bu, Bu terima Tati. kasih. Masih ada 3 lagi, silakan. Silakan Pak Marzuki. Terima kasih. Ini kan kemarin saya sudah kirim, sudah saya edit. Ternyata masih harus merubah subbab gitu kan. Karena di Nalanda itu di pedomannya kan pakai ABC, Iya, bukan 1.1. iya. Ya, Gimana Pak? Eh, ya, cuma itu aja. Terus, tapi belum saya kirim ulang ke Bu Aisyah kan. Pertama Iya, itu. Kedua, materi Mendeley kan baru mau akan berjalan. Nah, iya. sementara pas saya lihat tutorial di YouTube itu sebenarnya kalau dari awal ada itu waktu nyari kutipan itu Enggak lebih sulit. gampang gitu loh. Iya. Aduh, ini kok kebalik-balik gitu kan. Kayak kemarin
waktu desain penelitian juga kalau dari awal tahu mungkin semuanya nggak Nggak akan puas seribet itu. eksperimen. Iya, Nah, benar Mendeley banget. juga gitu. Akhirnya saya kan harus nyari-nyari lagi jurnal ini udah masuk belum lah. Nah itu. Ya, memastikan ya. Iya, Nah, terus kok seperti ini gitu loh. Jadinya kan 2 kali kerja gitu. Seandainya dari awal kan ya, ya, waktu memang. bikin daftar pustaka tinggal klik itu udah jadi kan gitu. Stylenya apa Pak? Harvard atau apa? Apanya? Style yang dipakai di Mendeley apa ya Nalanda pakai? Lupa, belum bisa lihat lagi. Iya benar. Jadi Bapak Ibu mungkin karena ini angkatan pertama kurikulumnya mungkin masih agak ini ya, memang sangat disayangkan. Seharusnya memang ada mata kuliah metodologi penelitian baru supaya Bapak Ibu ada ibaratnya kayak pengenalan dulu lah ya, udah masuk halamannya, udah ngerti di mana kamar-kamarnya, rumahnya, kolamnya di mana gitu ya. Jadi mau ngambil apa udah tahu. Nah, berbeda sama yang sekarang, mungkin Bapak Ibu langsung dicemplungin. Jadi langsung ada yang jadi double kerjaan bolak-balik ya. Ada juga yang jadinya lebih ribet, padahal udah ada yang lebih ringan gitu ya. Itu yang dialami oleh Pak Marzuki dan teman-teman semua. Jadi mungkin harap dimaklumi dulu. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan aja sesuai dengan panduan yang ada. Memang ada beberapa yang mungkin agak berbeda, beda dari kampus lain. Saya ada juga ya komentarin Bapak Ibu, tolong poinnya itu bukan A, B, C, bukan 1, 2 gitu ya. Karena kita kebiasaan saya memang dari D3 biasanya kan pakai angka kayak 1.1, 2.1, 3.1 ya. Nanti selanjutnya 3.1.1, tapi rupanya setelah dicek kembali oleh Pak Marzuki pakai huruf gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa benerin semuanya pakai bullet and numbering ya, langsung kan nanti bisa berubah serentak dan disesuaikan juga formatnya. Ini juga saya banyak komen ya, format itu kayak rata kanan kiri, terus itu batas kanan kiri, fontnya ada yang berbeda-beda. Lalu menuliskan bab 3-nya juga harus di halaman yang baru, di tengah ya, untuk judul, semua judul ya, bab 1, bab 2, bab 3. Mungkin itu ya Pak Marzuki. Hari ini kita belajar Mendeley, semoga mempermudah sampai ke depannya. Sampai ke pembahasan ya, nanti paling banyak di pembahasan. Banyak jurnal-jurnal. Boleh Saya cukup. boleh Selanjutnya nambah Hubert. lagi. Bentar, Bun. Untuk yang masih ada yang belum review atau ada yang terkendala belum bisa masuk tuh gimana, Bun? Yang nggak masuk itu kenapa? Alasannya? Satu itu Pak Sanuri yang semalam itu ya, Bun, yang saya sampaikan. Kalau mau ngirim lagi itu lewat mana? Terus kemudian tadi kayaknya ada di kelompok 2 juga ada deh yang kayak gitu. Kalau saya lihat yang itu Bu Eni bukan sih tadi yang ngomong? Bukan Iya ya? betul Bu. Bu Eni Itu. ya? Bu Iya. Eni, 2 foto yang Ibu kirim itu bukan Google Classroom, itu adalah Google Drive. Sedangkan yang terakhir itu datanya missing. Missing itu kan artinya nggak masuk ya, Nggak ada. nggak berhasil. Gitu Bu. Jadi saya mau ngoreksinya gimana, lewat mana. Memang pada akhirnya Pak Sanuri nge-WA saya, cuman belum saya koreksi. Gitu. Download aplikasi GC-nya aja loh Bunda Pena. Karena udah tutup juga Bu Dami, baik yang pertama maupun yang menyusul. Nanti saya koreksi aja punya Pak Sunari. Gitu ya. Oke, Bun, Terima siap. kasih. Saya Bu Neni belum bisa masuk terkirim tuh. Jadi Bapak Ibu, kalau teman-teman yang lain bisa dan berusaha, pasti Bapak Ibu yang belum juga bisa sebenarnya ya. Kalau yang isinya kosong itu gimana, Bu? Nah, saya nggak tahu kok bisa kosong. Kan Bapak Ibu yang ngirim ke saya. Jadi nanya ke saya. Iya, di kelompok kan ada itu, Bu. Bingung juga mereka. Iya memang Iya, ketika mulai dilanjut untuk yang mau bertanya nih Bu Stella. kosong. Ya silakan. Bu Betty silahkan. Saya Bu. Bu Betty Ya Bu, silakan. terima kasih. Itu ya Bu, saya itu lihat. Bentar, sambil aku puntur soalnya ada pasien. Gini Bu Stella, saya kemarin itu sudah lihat dari ada beberapa rumus dari Noto Arjo bahwa pasien itu bisa ada rumusannya menjadi 3, jadinya 4 plus
1 untuk 10% kegagalan, itu jadi 5. Jadi meskipun nggak 30 atau 10, ternyata 5 aja masih bisa dari rumusan dari Noto Arjo, Bu Stella. Nah, yang jadi masalah itu kadang-kadang pasien bendungan ASI itu kan dia nggak tahan kalau kelamaan. Lah saya ini kan bingung, Bu. Lah sedangkan kalau saya pakai dari USG itu kalau sekali datang banyak itu saya dapat potongan. Tapi kalau satu-satu kan incret-incret kan agak mahal hitungannya. Bu Betty di klinik datanya terekam lengkap nggak semua USG dan rekam medisnya? Loh, ini kan saya mau USG, Bu. Justru Enggak, itu yang makanya saya sebelum-sebelumnya. sebelum saya enggak pernah USG, Bu. Ini saya mau rencana mau USG dari pasien mastitis tersebut. Jadi dulu sebelum-sebelumnya nggak ada pasien yang Hanya sebagai klinis aja, dilihat dari keadaan klinis payudaranya lembek. Nah, ini kan Dokter Kikyong itu kan kepingin sekali punya suatu penelitian yang menunjukkan memang diagnosa klinis ini pakai lab bahwa dengan ada USG tersebut kan kelihatan awal bendungan, Bu. Nah, setelah dilakukan akupuntur 3 kali, ternyata bendungannya hilang. Dan berapa persen hilangnya itu, Bu? Ya udah gini aja Bu Betty, Bu Betty hubungin Gimana? Prodi karena keburu pasiennya juga nggak bisa ditahan, hubungin Prodi kapan saya bisa sidang, gitu aja Bu Betty. Gitu ya, jadi nggak nunggu teman-teman ya. Saya itu sampai kebingungan, Bu, karena pasien-pasien ini kan kalau nunggu lama kan saya juga agak susah, Bu. Pasien itu yang mau gitu loh, Bu. Ya silakan aja Bu dihubungin dulu Prodi ya. Oh gitu. Kalau seandainya saya misalnya 3 orang pun bisa ya, Bu ya. Kalau studi kasus kan bisa Bu. Saya nggak studi kasus, Bu. Pakainya ini kuantitatif akhirnya. Kenapa pakai kuanti? Soalnya Dokter Kikyong bilang untuk dimasukkan ke jurnal internasional itu harus kuantitatif. Nah, coba tanya Dokter Kikyong, apakah boleh dengan 3 orang? Oh gitu ya. Dia mintanya 10. Saya juga bingung ini. 10 kan carinya agak susah. Iya, agak susah karena ada beberapa juga cuma studi kasus 1 orang juga banyak Bu masuk ke jurnal internasional. Jurnal ya. Nah, Iya. kalau 1 orang itu enggak ada masalah, Bu. Saya bisa cari sewaktu-waktu. Tapi kalau sampai 10 itu satu. Kesulitan saya itu ketika sudah terjadi bendungan sudah selesai, mereka suruh USG balik, kadang-kadang mereka melarikan diri, Bu. Ya udah nggak mau lagi ya. Iya, karena kesulitannya kan Ini sudah hilang. Betty itu Bu Betty kan nanti ada pembimbing, ikutin pembimbing Ibu Betty. Yang penting sekarang kalau memang pasiennya urgent dan sulit dicari, yang ada aja Ibu bilang ke Oh Prodi. gitu. Terus yang adanya dapatnya berapa, kalau memang harus studi kasus ya nggak masalah. Ibu Betty ya mungkin Bu Betty dituntut atau supaya baik ya seperti maunya Dr. Kikyong. Tapi Iya. semua itu kemampuannya Bu Betty kok. Gitu kan yang Oh meneliti Bu gitu aja. Betty. Oh gitu ya, Bu ya. Iya dong. Jadi misalnya saya pakai studi kasus saja kayak punyanya saya dulu, kemudian saya pakai pasien yang lain kan nggak ada masalah ya, Bu. Iya. Jadi kembalikan Oh, ya Bapak Ibu. Kembalikan semua itu kemampuan ke diri sendiri, bukan tuntutan dosen, bukan maunya dosen. Dosen kan hanya membimbing, mengarahkan. Yang tahu waktu, tahu kemampuan itu kan Bapak Ibu. Ya. oh ya, Bu. Baik-baik, Bu. Kalau begini kan enak saya. Saya pikir kan harus misalnya 15, 30 gitu loh, Bu. Agak Enggak. kesulitan karena kan Contohnya Dokter Winnie yang saya sudah share ke Bu Aisyah. oh iya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu, kalau gitu terima kasih. Berarti kan kalau saya nggak dapat pasien banyak, saya pakai kualitatif aja 1 pasien. Dengan bantuan USG jauh lebih bagus ya, Bu ya. Ya, studi kasus. Biayanya juga tidak mahal. Studi kasus ya Bu Betty. Ya, ya, Bu. Oke. Tapi kalau saya ini berarti saya pakai kuantitatif dengan 5 aja ada, Bu, dari Noto Arjo. Iya, ada dasar. Yang penting ada dasarnya. Kalau apalagi Bu. kalau misalkan Bu Betty sebenarnya udah menggunakan USG ini dari bulan-bulan lalu, misalkan ada berapa Bisa pasien, ya?
Pakai aja sekunder, data sekunder. Jadi deskriptif, Oh, rating, gitu. Kan lebih mudah. Asalkan data rekam medis, foto-foto USG dari semua pasien yang sudah oh iya ada. ya. Berarti saya bisa lakukan sekarang pun, misalnya nggak menunggu itu, saya lakukan dengan data sekunder gitu ya, Bu? Yang penting data sekundernya lengkap. Nanti Ya, ya, Bu. diolahnya setelah sidang, setelah kaji etik. Ya, sembari itu boleh. Yang penting datanya lengkap. Oh ya, Bu. Ini Baik udah kalau gitu. ujian, Bu, Betty. Gitu ya. Oh ya, Bu. Terima kasih, Bu Stella. Oke, Ya, Bu. dua lagi Makasih. ya. Ya. Pak Pur, silakan. Ya Bu, terima kasih. Mau tanya tentang inklusi dan eksklusi itu masuk pada sampel atau bagaimana Bu? Itu satu. Sampel. Jadi di Sampel ya? sampel itu Bapak jelasin sampel saya inklusinya mungkin dari usia atau penyakitnya misalkan yang stroke minimal 1 tahun belakangan tidak ada penyakit penyerta gitu. Itu inklusi. Kalau eksklusi di luar inklusi gitu Pak Purwanto. Oh iya Bu. Berikutnya tentang uji validitas dan rehabilitas itu keterangannya bagaimana Bu? Isinya itu tentang instrumen yang Bapak Ibu pakai. Kalau instrumen itu adalah instrumen baru yang Bapak Ibu rancang kuesionernya, silakan diuji dulu. Cara mengujinya gimana? Bapak Ibu udah belajar di mata kuliah statistik ya. Di buku biru di situ ada caranya menguji kuesioner. Jadi kalau misalkan kuesioner itu sudah diuji atau yang sudah standar, kayak misalkan kuesionernya Riskesdas atau kayak skala nyeri atau apa yang udah memang dia standarnya ya, udah ada golden standarnya, itu tidak perlu lagi ada uji instrumen atau uji validitas dan reliabilitas gitu Pak. Jadi kalau uji validitas dan rehabilitas itu harus menggunakan kuesioner tapi diuji dulu gitu atau bagaimana? Ya. Jadi kuesioner yang Bapak mau pakai ke lapangan itu, kalau dia belum diuji validitas dan reliabilitas, diuji dulu. Cara ngujinya ada di buku statistik ya. Nanti kalau sudah, nah itu yang dilampirkan di bagian di poin bab 3 yang instrumen validitas dan reliabilitas. Jadi Bapak melaporkan di situ dari kuesioner yang saya buat sendiri, mandiri, ada 20 pertanyaan gitu ya, atau 30 pertanyaan. Setelah diuji, rupanya secara statistik ada 5 yang dia tidak layak atau tidak valid atau tidak reliable gitu ya. Jadi pada akhirnya saya menggunakan kuesioner ini dengan jumlah 25 butir. Begitu Pak Purwanto isi dari poin itu. Ya. Kalau kita tidak menggunakan kuesioner, apakah cukup dengan observasi saja mungkin? Berarti ada kualitatif ya? Kuantitatif. Kalau observasi saja boleh, tapi kuesionernya itu harus ada Pak cara menghitungnya kan nggak semuanya hanya dengan mengobservasi terus bisa mengukur ya, bisa diukur gitu. Jadi Bapak Ibu, semua variabel yang ada di penelitian itu harus bisa diukur, ada cara ngukurnya, sehingga makanya ada instrumen. Observasi itu hanya sebagai tambahan aja, tapi instrumen inti dari untuk mengukur variabel tersebut tuh harus ada. Contohnya ya kayak akupuntur ya, pengaruh akupuntur untuk nyeri dis minor. Nyeri dis minor kan bisa pakai instrumen yang skala nyeri, ya kan? Itu kan udah golden standar. Nanti masukin situ. Observasi mungkin bisa sebagai pelengkapnya gitu. Makanya saya bilang kan Bapak Ibu, pastikan variabel yang Bapak Ibu teliti itu bisa diukur. Ada instrumennya untuk mengukur. Kalau enggak kita nggak bisa tahu kan apakah terapi saya ini berpengaruh apa enggak, gimana saya ngukurnya gitu kan? Kalau misalkan ada terapi herbal untuk turun berat badan, kan kita tahu apa cara ngukurnya, yaitu dengan timbangan berat badan. Jadi ada golden standard untuk variabel tersebut harus berbunyi di situ, instrumennya apa. Oh, jadi bukan berupa alat Bu ya? Tidak selalu alat Pak, mungkin kalau ada hubungannya dengan gula darah berarti ada alatnya, atau tekanan darah pakai alat gitu ya. Tapi ada instrumen cara ngukur. Nah, itu harus berbunyi di definisi operasional. Makanya saya minta bentuknya tabel supaya enak dilihat. Contoh ya, untuk variabel penurunan skala nyeri dis minor atau nyeri height. Skala ukurnya apa? Kan udah ada tuh ya di instrumen yang skala nyeri. Kalau 0 sampai sekian apa, sekian sampai sekian nyeri sekali atau apa. Nah, itu kan harus bunyi Pak. Supaya kita tahu gimana cara mengukurnya, cut off point-nya itu yang penting.
Di dalam definisi operasional variabel di saya ini kan pengaruh minyak zaitun terhadap penderita hiperkolesterolemia. Itu kan tabelnya diantaranya kan variabel jenis kelamin, kemudian usia, kemudian pekerjaan, definisinya tadi kalau jenis kelamin perempuan laki, kemudian usia, kemudian pekerjaan, kemudian alat ukurnya itu kita menggunakan SITOK. Berarti itu harus berupa anu ya Bu ya, berupa observasi sama kuesioner Bu ya. Ya, kuesioner. Jadi kalau yang itu kan cuma data demografi ya Pak Wur, kayak cuman umur, jenis kelamin itu kan ada dalam kuesioner. Jadi itu bentuknya di dalam instrumen di kuesioner. Tapi kalau yang tadi untuk mengukur itunya pakai apa, lab ya Pak? Apa Bu? Lab ya. Tadi apa? Variable dependennya tadi? Alat ukurnya kan kita gunakan SITOK Bu, yang alat cek kolesterol tuh Bu. Iya, kolesterol. Nah, itu kan pakai alat kan? Ya. Nah, kalau yang tadi untuk yang variabel-variabel demografi cukup pakai kuesioner. Kalau yang dependen yang mau dicari ada nggak perubahan setelah minum minyak apa tadi? Minyak zaitun. Minyak zaitun, yaitu variabelnya pakai alat tadi itu, cara ngukurnya gimana gitu. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Iya. Silakan Pak Pen. Oke, makasih Bu Stella kesempatan nih. Mungkin saya mewakili teman-teman yang gaptek ya Bu. Tadi kan mewakili teman-teman yang gaptek ya. Berkaitan dengan medley itu bukan mungkin yang biasa aja kita bingung Bu. Seandainya kita tidak mengikuti atau menggunakan standar yang umum gimana Bu? Untuk pertanyaan pertama saya sih Bu. Yang kedua, yang berkaitan dengan sidang proposal ya Bu. Kan kita sudah review dari Bu Stella. Ya. Terus kita mengukur gimana Bu bahwa yang kita review sudah siap untuk disidangkan Bu. Kita ngukur gimana tuh? Jadi setelah saya kan Bapak Ibu udah direview bab 1, bab 2 oleh Bang Friska ya kan, terus bab 3-nya oleh saya. Setelah direvisi nanti Bapak Ibu bisa langsung daftar aja ke prodi itu tendiknya. Nanti di tendik akan dilihat secara format sesuai apa enggak. Kalau sesuai bisa langsung ujian proposal Pak Apen. Masalah isi, kalau Bapak Ibu mengikuti revisi yang sesuai dengan anjuran yang sudah saya tuliskan, ya saya berharap sih penguji nggak banyak mengotak-atik ya. Kalaupun tiada saran ya diterima, Bapak Ibu nanti bisa tanya lagi sama penguji baiknya gimana gitu. Karena yang pasti Bapak Ibu yang menguji Bapak Ibu itu pasti judulnya itu sesuai dengan bidang keahliannya. Gitu. Oh gitu ya. Untuk yang itu Bu, yang aplikasi Medra itu gimana Bu? Nah itu, kalau saya sih pengennya semuanya sesuai ya Bapak Ibu pakai ini. Karena aja. nanti Bapak Ibu bisa tanya ke prodi kali ya gimana bagusnya. Supaya Bapak Ibu, sebenarnya ini mempermudah loh. Tadi Pak Marjuki juga udah bilang ya, ini sebenarnya mempermudah hidup Bapak Ibu dalam menulis referensi. Jadi saya berharap sih nanti bisa ya Bapak Ibu. Mungkin ada alternatif lain Bu, masing-masing deh gitu. Maksudnya kita mungkin bagi kita yang gap. Kalau nggak bisa Bapak Ibu manual nulisnya. Tapi sesuai dengan yang ada di buku panduan. Tapi itu lebih repot. Nanti Bapak Ibu sendiri yang kerepotan. Apa-apa sih Bu, daripada kita nggak paham itu malah repot saya itu loh. Yang ya, manual kayak bisa aja Bu ya. Oke. Ya. Yang penting urutan di referensinya itu sama ya Pak Apen. Jadi kalau referensinya kita misalkan nama saya kan Stella Maris Bakara. Kalau dengan versi di Mendeley nanti misalkan kita pakai versi Harvard, nama saya dibalik jadi Bakara, Stella Maris atau Bakara, S titik Maris gitu. Nah Pak, kalau manual ya Bapak Ibu tuh harus ketik manual gitu. Terus nanti setelah nama misalkan tahun sampai titik komanya harus sama. Habis nama saya misalkan Bakara, S titik Maris titik.
Misalkan saya ada jurnal tahun 2020, titik, terus judulnya, terus sumber jurnalnya dari mana. Seperti dulu ya mungkin Nata Jukopen ya namanya. Nah, nanti setiap versi itu ada urutannya masing-masing. Kalau Bapak Ibu memang nggak bisa pakai aplikasi yang udah sebenarnya aplikasi ini mempermudah ya. Kalau nggak bisa ya manual seperti itu silakan. Tapi ya mungkin Bapak Ibu akan habis waktunya banyak di situ nanti nulis. Gitu. Tapi kita coba deh, Bu. Kita Ya, coba ya. nanti Kita lihat. coba ya. Kalau nggak bisa ya, Oke. maaf kita. Terima kasih. Oke, Pak Pen. Oke, udah dulu ya Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ya, Bu Dami. Habis ya, Bu? Izin tanya Bu, terakhir Siapa nih? Muhammad Yunus Bu. Ini saya lihat untuk punya saya Bu, apakah masih menunggu evaluasi dan koreksinya atau gimana Bu? Soalnya belum ada nama saya lihat. Bapak udah Tidak ngirim pernah. Pak? Sudah Bu, sudah. Di mana? Atas nama Muhammad Yunus. Jangan disebut itu, Bu. Hanya Muhammad Yunus. Di link Salah kamar dia itu mungkin. Kemarin salah kamar, cuma sudah dibetulkan kamarnya. Ke kamar mana nih masuk itu, Yunus? Di link yang mana, Pak? Link yang baru atau yang lama? Kemarin saya suruh Pak Jati, ketua kelompok Bu, yang kirim. Iya, ke link yang baru yang bab 3 menyusul apa yang pertama kali banget? Yang pertama kan salah kamar, sehingga saya kasih Pak ketua kelompok Pak Jati kelompok 7 untuk kirim ulang. Ya, tapi di sini nggak ada loh Pak namanya. Jadi saya hanya menilai yang benar-benar di turn in ya Bapak Ibu. Kalau yang di depan, yang salah kamar, saya nggak bisa nilai karena sulit, saya harus bolak-balik lihat. Kalau di sini nama Pak Yunus nggak ada. Hari apa Pak Yunus masukin ininya? Tugasnya hari apa? Tanggal 22 Desember. 22 Desember. Iya. Nanti Bapak Ibu saya lihat lagi aja ya yang belum. Soalnya yang saya terima itu di link yang lama 86 proposal, di link yang menyusul saya terima itu ada 35, 86 tambah 35. Nah, itu semua yang saya terima yang masuk di turn in di kamar yang benar gitu. Oh, jadi bagusnya kirim ulang aja Bu ya. Nanti saya diskusikan dulu deh gimana ya sama Bu Udami dan Bu Aisyah ya buat yang belum. Oh, siap. Oke ya, Bu Udami. Kita udahan dulu tanya jawabnya ya. Oke Bu, silakan dilanjutkan untuk materinya. Kita lanjut dulu ya. Oke, saya baca dulu nih yang di sini. Oh ya, ada 2, apa 1 ya? Kayaknya 1 atau 2. Bapak Ibu yang mau ngambil literatur review, tolong tanyain dulu ke Prodi, karena literatur review itu, kalau saya boleh bilang tidak semudah itu ya. Tidak semudah kita mencari judul-judul yang sama, terus kita summary gitu. Enggak gitu Bapak Ibu, ada protapnya, ada caranya. Sedangkan di mata kuliah kita kan nggak ada ya mata kuliah Medlit. Saya juga nggak ngajarin. Saya nggak ngajarin di mata kuliah ini, saya pun nggak ada mata kuliah ini ya, Medlit juga di RPL. Jadi itu butuh pembelajaran yang baru lagi gitu untuk literatur review atau systematic review. Jadi silakan tanyain dulu ke Prodi yang bagi yang ngambil literatur review. Saya lupa ada 2 orang. Oke. Kita sekarang ke Mendeley. Mendeley ini Bapak Ibu mempermudah kehidupan para penulis, para peneliti, para mahasiswa, para dosen, para guru, ya para penulis-penulis deh ya. Bapak Ibu boleh yang sudah install di laptopnya, boleh dibuka Mendeley-nya. Mendeley ini punyanya siapa? Elsevier ya kalau nggak salah. Jadi modelannya seperti ini Bapak Ibu. Ini tuh gunanya untuk referensi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kan udah nulis daftar pustaka toh di bagian belakang. Daftar pustaka itu kalau menurut buku panduan pakainya apa ya Pak Marjuki? Saya belum lihat nih. Coba Bapak Ibu. Apa ya? APA. Iya, APA. Yang penting apa itu loh? Iya. Psychological Association. Nah, Bapak Ibu coba buka Mendeley tapi buka Word juga. Boleh di 2. Aduh.
Boleh 2 window atau 2 tab ya. Buka Word-nya, Microsoft Word-nya, sama buka Mendeley-nya. Bagi Bapak Ibu yang sudah download Mendeley, jangan lupa di plug-in. Plug-in itu kayak dimasukkan ke dalam Microsoft Word. Jadi ini ya, ini Microsoft Word. Ini anggap aja ini tulisan saya gitu ya. Nah, di tulisan saya ini kan butuh referensi-referensi kan. Karena tulisannya ilmiah nih ceritanya. Nah, ini lihat ini ya kursor saya ya. Anggap aja ini skripsi saya. Ini ada home, insert, dan lain sebagainya. Nanti kalau untuk memasukkan referensi, itu kita klik yang ini, referensi. Nah, karena saya sudah mentautkan atau memplug-in si Mendeley, jadi dia sudah ada di sini sebelah kanan. Gimana cara plug-in-nya? Nanti belajar sama Pak Marjuki ya, atau lihat di YouTube. Nah, ini bisa diklik. Nah, kita tunggu. Dia nanti ada di sebelah kanan sini. Get started. Nah, nanti dia akan muncul kotak kecil gini, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, yang saya terakhir edit nggak ada ya. All reference. Nah, ini yang pernah saya masukin. Ini kelihatan nggak yang saya share screen? Kelihatan. Nah, ini lihat. Kelihatan. Kemarin saya nyontohin punya Pak Arfan. Semester 7 ya, yang reguler. Karena Pak Arfan itu mengkaji kitab, saya anggap aja kitab ABC ya, kitab Nijing sih sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tuh mempermudah. Karena Bapak Ibu nggak perlu manual sendiri nulis nama. Nih, kalau yang nulis jurnalnya ada 10 orang, apa nggak keblenger tuh nulis namanya panjang. Nah, sedangkan kalau pakai Mendeley, dia bantu Bapak Ibu. Sekarang saya stop share. Gini dulu. Ini anggap aja ini bab 1 saya ya. Nih, bab 1 saya. Ini anggap aja bab 1, background ya, latar belakang. Nah, di sini, lihat kursor saya di sini. Anggap aja satu paragraf ini saya ngambil dari sebuah jurnal, ya. Nah, di akhirnya ini saya mau ngasih referensi di sini nih, yang titik-titik ini. Saya mau kasih referensi. Nih ya, saya warnain. Nah, ini saya ngambil dari sebuah jurnal. Nah, jurnalnya, saya stop dulu, itu, anggap aja saya sudah pernah download ya, dari PubMed kah, atau dari Sinta kah, gitu ya. Nah, terus saya masukkan ke dalam Mendeley. Nah, ini saya tampilkan Mendeley-nya. Kelihatan Mendeley-nya? Kelihatan enggak? Kelihatan. Caranya gini, lihat ya kursor saya. Ini ada tanda plus add new. Nih ya. Nah, terus ada yang files dari komputer, ada yang enter manually. Nah, kebetulan saya sudah punya jurnalnya dan sudah di-download, udah masuk ke sini ke laptop saya. Jadi saya pilihnya yang ini. Tapi kalau misalkan saya nggak punya PDF, saya adanya buku, Bu, buku cetak yang benar-benar cetak gitu ya. Berarti entry manually. Ini. Contohnya nih, misalkan Bu Betty punya banyak buku Medlit. Nah, itu kan nggak ada PDF-nya. Nanti dimasukkan ke sini sebagai referensi. Tadi kan menurut Noto Arjo ya, masukin. Itu kan bentuknya buku. Pilih jenisnya sini, buku. Judulnya apa? Misalkan metodologi kualitatif gitu ya, contoh ya. Kualitatif. Ini untuk buku yang memang dia nggak ada PDF-nya ya Bapak Ibu ya. Autornya siapa? Misalkan tadi Noto Arjo, siapa gitu namanya ya. Tapi ini disesuaikan namanya ya. Kalau misalkan dua kata namanya dibalik. Jadi nama belakangnya di depan gitu ya. Terus tahunnya, bukunya mungkin tahun 2020. Vol berapa? Edisi keberapa? Editornya siapa? Di kota mana dipublish? Misalkan di Jogja. Publishernya siapa? Misalkan kayak TIM kah? Atau Gramedia kah? Gitu ya. Nah, ditulis terus sampai ini semuanya diisi. Ya, ini khusus untuk buku yang dia hard copy ya. Nah, nanti baru di add entry. Di add entry sini. Nanti dia akan masuk ke dalam list. Nah, ini udah masuk nih. Nih, yang pertama ya.
Diklik 2 kali langsung muncul. Jenisnya buku, judulnya ini, yang nulis Sinoto Arjo tahun 2020. Ini saya tidak isi lengkap ya, karena saya nggak tahu sebenarnya gimana isinya, gitu. Anggap aja ini publish-nya di Jogja ya, Yogyakarta. Publisher-nya anggap aja misalkan Gramedia. Kalau nggak ada bulan, nggak ada hari, nggak harus selalu diisi ya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi volumenya, nggak usah ya. Misalkan kita nggak tahu lah. Nah, kita cuma tahu segitu. Nah, ini kita udah masukin nih yang Noto Arjo metodologi kualitatif. Nah, jadi kan di bab 3 itu Bapak Ibu banyak tuh yang nggak to the point, nulis desain penelitian, cerita dulu. Desain penelitian yang ini kualitatif. Penelitian kualitatif menurut ini adalah ini nih. Nah, boleh sih satu kalimat aja, tapi nggak usah semua teori dimasukin. Karena bab 3 itu bukan jelasin tentang teori-teori, tapi jelasin tentang penelitian kita, desainnya mau apa, jenis penelitiannya apa gitu ya. Kalau hanya masukin satu kalimat kayak cuman penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen. Menurut Stella, penelitian 2020, penelitian kuasi eksperimen adalah boleh satu kalimat aja. Nah, setelah saya masukin yang manual ya, yang bukunya hard copy, saya mau coba lagi yang PDF. Saya punya buku PDF, punya jurnal. Mungkin kalau ada yang mau pakai undang-undang, boleh juga dimasukkan ke sini juga bisa Bapak Ibu. Nanti ada jenis-jenisnya. Atau dari newspaper, dari majalah, dari TV, ini sini semua ada. Ini sekarang saya pilih yang ini ya, files from computer. Anggap aja saya sudah punya ininya, bukunya ya. Nah, misalkan ini deh bukunya. Midwifery and Sexuality. Saya masukin ke sini ya, ini lagi upload. Udah 100%. Nah, langsung ada nih Bapak Ibu, lihat di sini. Nih, kursor saya. Dia langsung muncul di atasnya Sinoto Arjo tadi. Plus bukunya udah ada disimpenin sama si Mendeley. Tuh, jadi bisa ibaratnya Bapak Ibu tuh nggak hilang-hilang loh PDF. Apalagi nanti di pembahasan ya. Di pembahasan bab 4 ya, hasil dan pembahasan. Itu harus kaya akan teori dan juga penelitian-penelitian yang serupa. Nah, biar nggak hilang jejaknya, misalkan udah di-download, tapi mungkin kena virus kah laptopnya atau apa, masukin Mendeley aman. Yang penting akun Mendeley-nya nggak lupa. Dia akan meng-save semuanya. Ini banyak kan, ada 370 halaman buku ini. Anggap aja buku ini saya pakai ya untuk bab 1 saya tentang midwifery and sexuality. Nah, dan dia secara otomatis memang Mendeley nggak 100% mampu mengidentifikasi dari nama, judul ya. Perlu kita ini ulang lagi, kita kaji ulang lagi di bagian info sebelah kanan. Jadi ini kan jenisnya tadi adalah buku ya, bukan report. Report kan laporan. Berarti ini kita ganti Bapak Ibu jenisnya. Jenisnya itu bisa banyak Bapak Ibu. Ini bisa bill, buku section, case, komputer program, conference proceeding, ensiklopedia, bahkan film ya. Mungkin ini untuk jurusan-jurusan yang di luar kesehatan ya, yang cocok ya, film, hearing. Mungkin kalau kita ya jurnal masuk, newspaper artikel masuk. Kalau ada paten boleh. Report, statu, ini untuk yang undang-undang, misalkan Bapak Ibu ada memasukkan undang-undang tentang kesehatan tradisional, atau undang-undang apapun lah. Pilihannya nanti statu. Ada juga television broadcast, tesis. Jadi kalau nanti ada yang menyadur atau mengkutip dari skripsi, tesis atau disertasi, pilihnya yang ini, tesis. Gitu ya. Atau yang tidak terspesifikasikan juga ada golongannya, unspecified. Dari web ada working paper juga ada. Nah, kebetulan yang saya pakai di bab 1 ini adalah buku. Berarti saya pilih ini adalah book. Nanti diisi deh. Kita cek pelan-pelan judulnya. Ini judulnya ada sesuai ya, midwifery and sexuality. Tapi namanya nggak sesuai. Tuh, masih berantakan. Nah, ini bisa kita benerin manual. Namanya Sam Geugens ya. Kalau di enter dia nggak berubah ya. Jadi gini harus dibalik last name dulu. Geugens.
Nah, tapi kalau untuk kayak misalkan Bapak Ibu ada sumber dari Kementerian Kesehatan, kan nggak mungkin dibalikan kesehatan kementerian. Nah, itu tetap ditulis Kementerian Kesehatan gitu ya. Nah, ini koma, terus itu SEM. Nah, penulis kedua last name-nya siapa? Mifsek, koma, Ana Polona. Ya kan? Yang ketiga last name-nya dulu. Gianoten, koma, Woet, Woet ya, Woet L. Nah, udah segitu ya, ada 3 orang kan yang nulis buku ini. Coba lihat, ini tahun berapa? Bisa lihat di depan-depannya gini ya, Bapak Ibu. Di bagian halaman-halaman depan. Nah, kita lihat ini tuh tahun 2023. Page-nya keseluruhan kan, jadi nggak usah kita isi. Volumenya di sini nggak ada. Kita tambahin lagi, apa yang perlu ditambahkan. Nah, ini edition nggak ada ya. Editornya siapa? Editornya si Sam Gwens tadi ya, sama. Gwenes, Gwens, koma, Sam. City-nya ini di kota apa nih Bapak Ibu? Lithium. Coba kita lihat di sini. Ini ya. Ini punyanya Springer kan terbitnya. Jadi kita tulisnya di Switzerland. Ya kalau Bapak Ibu pakainya dari Indonesia ya paling kebanyakan Jakarta, Jogja gitu ya. Publisher-nya adalah Springer. Kalau bulan yang nggak ada, harinya nggak ada nggak apa-apa. Dah, ini udah semua ya, datanya udah masuk. Oke, udah sip. Udah kita biarin aja. Stop share. Kita balik dulu ke sana, ke Word kita tadi yang udah kita tulis. Nih, anggap aja ini saya lagi meneliti tentang apa ya? Tentang tadi ya, midwifery and sexuality. Nah, saya mengutip dari buku itu segini, 1 paragraf. Terus saya mau masukin kan referensinya di sini, di akhir dari paragraf. Jadi saya tinggal klik tadi ke reference yang ini, terus Mendeley-nya udah muncul kan di kanan ini, tapi ini belum ter-refresh. Kita pilih yang titik 3 kanan, update from library. Jadi yang dari Mendeley tadi, perpustakaan Mendeley tadi, dipanggil lagi di Word, supaya dia refresh lagi. Nah, ini udah muncul kan. Tadi ini bukunya, benar nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Ya, benar. Betul. Ya. Saya taruh kursor saya di sini. Terus saya klik yang ini. Oke. Nah, tapi sebelumnya coba kita cari citizen setting. Ini yang sebelahnya ya. Citizen setting ini Bapak Ibu bisa lihat buku panduan. Nalanda itu pakainya apa. Nah, kalau ini udah citizen style-nya dia pakai apa? Pak Marzuki yang versi berapa ya, Pak? Kalau Kalau ini 1.19.8 kalau nggak salah. Tampilannya beda Bu sama punya Bu Stella. tampilan Di Word-nya beda. Oh, di Word-nya beda ya? Beda-beda Iya. ya kita ya? Ya. Nanti boleh Pak Marzuki share ya gimana. Ini Bapak Ibu, jadi kalau di dalam Mendeley itu dia udah punya style. Style itu kayak gini Bapak Ibu. Jadi nanti ketika dikutip, kalau misalkan kita pakai ini yang saya garisin, yang saya merahin ini, kalau kita pakai ini apa ya? American Psychological Association, ini yang versi ke-7. Nanti kalau kita kutip, dia yang di belakang sini, yang sini tadi, yang warna kuning yang saya titik-titik itu, dia akan ketulisnya segini, Smith et al. 2021. Smith, spasi, et al, spasi, et, spasi, all, titik, koma, spasi, 2021. Nah, kenapa sih Bu jelimet banget sampai titik, koma, spasi? Nah, tadi kan Bu Betty kan bilang ya, kalau mau masuk jurnal internasional di luar, sampai titik koma ini tuh Bapak Ibu, kalau salah pun salah, mereka akan balikin lagi ke kita. Itu kalau Bapak Ibu punya cita-cita ngikutin dosen mau terbit internasional, ya. Kalau cuman mau lulus aja sih ya
harus bisa lah gitu ya. Seenggaknya tahu lah gitu ya. Nah, nanti kalau di referensi di bagian daftar pustaka akan ditulis seperti ini. Tapi kalau di bagian kutipan paragrafnya akan ditulis seperti ini. Ini untuk versi ini, American Psychological Association yang versi ke-7. Beda lagi kalau Bapak Ibu pakai yang misalkan ini ya, Vancouver. Dia akan memberi citasinya pakai angka. Jadi nanti setelah kata treatment ini di paragraf pertama punya saya nih ya. Setelah kata treatment saya pengen ngutip kan dari buku saya yang tadi saya udah masukin yang midwifery itu. Dia bentuknya bukan si Smith namanya, tapi angka 1. Nah, jadi setiap jurnal, setiap kampus, setiap institusi itu punya kebijakan masing-masing dia mau pakai stylenya yang mana gitu. Nah, kalau saya dulu itu Harvard, UI itu pakainya Harvard. Nanti bisa diupdate citation style ya Bapak Ibu. Sekarang udah banyak banget macam-macamnya. Nah, kita pakai inilah ya, apa gitu ya. Ini udah saya klik. Nah, nanti kurang lebih gini. Nah, saya pilih ya di sini. Kursornya jangan lupa taruh di akhir kalimat. Terus saya pilih tadi buku saya ini, karena saya mengutip dari buku ini, Midwifery and Sexuality, Gwens dan teman-temannya ini. Terus saya ini, klik Insert Citation. Nah, langsung muncul kan? Kelihatan nggak? Nih Bapak Ibu, saya tinggal klik aja muncul sendiri toh. Betul, Bu. Nah, udah Bedanya deh. dengan angka tadi, Bu. Apa Pak? Bedanya dengan angka yang dalam kurung tadi. Oh, kalau angka itu beda style Pak. Jadi kalau kita stylenya kita ubah Vancouver, kita update ya. Nah, dia 1. Bukan si Iya. tulisannya bukan Gwens. Tapi kan Nalanda pakainya apa? American Psychological Association. Kita ikutin deh. Nah, nanti dia modelnya gini. Kan ada 3 tuh tadi penulisnya. Kalau si apa itu, teman-temannya ditulisnya pakai et al. Dan lain-lain. Jadi hanya penulis pertama doang yang ditulis. Gitu. Nah, anggap aja ini semua saya udah isi ya. Yang di sini juga udah di setiap paragraf yang saya kutip ini udah semuanya udah ada. Anggap aja gitu. Nah, di akhir ini kan referensi ya, daftar pustaka ya. Paling belakang kan, daftar pustaka. Nah, saya tinggal insert citation. Insert citation itu tinggal ini Bapak Ibu. Ini kan ada titik 3 nih, pojok. Ini, insert bibliografi ya, atau insert citation sama aja. Nah, masukin. Confirm, continue. Nah, itu. Jadi kita nggak ribet lagi nulis sesuai dengan format, titik komanya. Udah si Mendeley yang ngatur semua. Karena kita udah setting tadi di awal. Waktu kita masukin bukunya, masukin nama judulnya, nama pengarangnya, publishernya, kotanya di mana, dan seterusnya. Jadi kita nggak akan ketinggalan. Plus data kita nggak akan hilang kalau di Mendeley. Jadi kalau Bapak Ibu, tadi kan saya 1 buku ya. Mungkin di bagian buku lain tuh sebenarnya saya butuh lagi, mungkin aja ada yang penting untuk saya tambahkan di pembahasan kah? Atau mau saya tambahin lagi kah di bab 2 kah? Ini nggak akan hilang karena dia disimpanin sama Mendeley di sini. Gitu. Kecuali kalau Bapak Ibu nggak pakai ini, Bapak Ibu hanya sekedar download, masukin ke laptop di bagian download. Saking banyaknya ya, yang di-download, lupa kan nanti. Yang apa ya waktu itu judulnya. Nah, kalau di sini tuh bisa kita kasih tag Bapak Ibu. Tag itu kayak tagline gitu loh, kayak di Instagram gitu. Anggap aja ini, pokoknya nanti yang ada hubungannya dengan kebidanan, saya kasih namanya adalah ini, misalkan bidan gitu ya. Nah, gitu. Nanti ketika kita mau searching, itu dia langsung ngeluarin buku-buku yang ada hubungannya dengan bidan, yang saya kasih tag bidan itu akan keluar. Jadi nggak akan lupa gitu. Dan nggak akan hilang. Itu gunanya Mendeley. Gitu ya Bapak Ibu. So far so good? Oke, siap. Ya, Bu. Panduan Mantap, Mendeley. Mul. Coba Pak Marjuki di-share Pak. Beda nggak?
Coba silakan Pak Marzuki atau teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang udah apa? Yang udah download, silakan. Ini tampilan di Word saya. Jadi mendelainya di sebelah sini, Bu. Bukan di kanan ini tadi. Ya, beda-beda ya. Tapi Ya, ada. Ya, tampilnya di ya sini. itu. Citation di Ya, Terus terus. kan nanti kan kok malah error. Jadi beda tampilan aja, isinya sama. Terus nanti kalau mau buat daftar pustaka, kliknya tinggal yang ini ya, udah muncul, jadi nggak perlu klik titik 3. Iya, betul. Beda tampilan aja, Pak. Beda tampilan aja, intinya sama. Kalau yang Mendeley-nya, sebentar. Bentar. Ini kebetulan sudah mulai saya cari, saya kumpulkan, saya add. Jadi buat teman-teman untuk mempermudah bisa dikumpulkan di satu file nih. Ya. Misalkan saya kan tak kasih ke jurnal skripsi gitu ya. Jadi ini bisa langsung copy paste banyak gitu. Iya, betul. Banyak langsung masukkan. Ke nanti masuk semua. Ya. Nah, cuma ini ada beberapa yang autornya nggak muncul, jadi perlu lihat secara manual untuk diisi manual seperti Ibu Stella tadi. Ya. Ini bisa buat folder baru Pak di Mendeley. Jadi kalau misalkan Bapak banyak nulis, misalkan skripsi Nalanda, mungkin nanti tesis UI, mungkin nanti disertasi UI gitu ya. Ini Jadi Bapak punya ya gitu, create folder. Ya, di sini. Nah, jadi yang tadi yang berhubungan dengan skripsi, dengan judul yang Bapak lagi buat sekarang, masukin sini. Jadi nggak kita, ini kan all dokumen ya. Ya. Ini semua, ini campuran semua perpustakaan Pak Marzuki. Entah dia hubungannya dengan penelitian atau sekedar Pak Marzuki laporan-laporan kerjaan gitu ya. Semua ada di sini. Gitu. Tapi kalau mau kita klasifikasi lagi Bapak Ibu per folder, supaya nggak berantakan, bisa tuh dengan create folder. Gitu. Ya tadi saya tanya Bu, kalau misalkan akun Mendeley-nya punya anaknya, berarti bisa dibuat di create folder ini ya? Bisa Pak. Iya. Jadi nggak apa-apa pakai punya anak juga. Ya itu. Iya. Itu jawaban buat Bu Eni tadi nanya, ya bisa Bu tadi nanti dilihat di kan bisa folder gitu kan, cuma kan belum dibuka tadi. Iya. Itu aja teman-teman, mungkin dari saya, hanya letaknya yang beda, intinya sama seperti yang disampaikan Bu Stella tadi. Ya, oke. Terima kasih. Rasanya Bu, kepentingan kita membuat Mendeley ini apakah ketika ujian proposal bisa dosen minta tanya mana referensi aslinya gitu Bu ya? Oh ya, biasanya kamu merujuk dari mana? Saya mau lihat kalau dosen-dosen yang dia teliti banget, emang benar begini. Coba saya lihat merujuk ke mana. Nah, itu kalau dosen yang teliti ya Bu Suti. Kalau yang ya lanjut ya gitu. Beda-beda kan karakter dosen. maka kita gunakan referensi dosen yang mengajar kita. Ya, betul. Nah, kalau saya contohnya dari mana? Ya belajar dari bukunya Pak Dr. Willy. Nah, gitu saja. Nggak ada lagi yang bantah itu. Yang penting ada di apa yang Bapak Ibu tulis di bab 1, bab 2, bab 4. Ada Bu. Iya, ada pokoknya di referensi, ada di daftar pustaka. Jangan sampai apa yang ditulis itu nggak ada di situ, karena itu termasuk ke dalam plagiarisme Bu Suwarti. Itu juga harus dihindari ya di sini ya. Kalau misalnya kan sumbernya kan beberapa kali kita kutip, cukupkah kita satu kali aja mencantumkan referensi itu? Atau harus berulang banyak-banyak juga Bu? Kalau misalkan ya di bab 2 ada, di bab 2 itu ada 5 kali kita ngutip bukunya Dr. Willy. Terus di pembahasan nanti akan kita kutip lagi. Kita tetap per paragraf tetap nulis, tetap manggil si Mendeley-nya. Tapi secara otomatis di referensi atau di belakang di daftar pustaka nanti dia hanya tulis satu aja, Bu. Satu aja. Ya itulah enaknya kalau pakai Mendeley, Bu. Jadi bolak-balik manggilnya itu kita nggak usah nulis-nulis namanya si penulis lagi, kita panggil aja nama pakai Mendeley. Gitu. Oke ya, Bu Suwarti ya. Oke Bu, terima kasih. Bertanya Bu. Silakan. Bu, ini
Mendeley-nya Ibu pakai versi berapa, Bu? Bentar ya, saya lihat dulu Pak. Saya juga nggak tahu nih. Saya belum cek lagi, dia selalu ada update ya Pak. Iya. Sebentar. Mendeley-nya pakai iPhone keluaran terbaru atau yang lama? Nanti dibuat yang baru, iPhone-nya zaman Bahola, nggak masuk dia. Itu Pak disesuaikan aja, nggak harus yang terbaru. Iya, Udah keluar dosen kita ini. di mana ya lihatnya ya? Saya juga lupa nih. Pokoknya saya yang sebentar ya. Kali aja saya bisa lihat option. Saya nggak tahu jelas nih Pak. Ini Pak Apen ini yang versi berapa? Dia modelnya gini ya. Nanti saya share screen ya. Mana-mana. Begini. Ini kelihatan nggak sih? Yang saya kursor bawah. Kelihatan nggak Bapak? Pokoknya warna merah begini Bapak Ibu. Saya gimana cara ngeliatnya di versi berapa? Di mana lupa deh. Terus dari awal ya. Coba ya, saya screenshot aja, saya kirim ke grup. Pokoknya dia warnanya merah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Google. Ini punyanya Elsevier. Yang itu ya Bapak Ibu, yang warna merah di samping Zoom. Saya kirim ke chat box. Nah seperti itu, Mendeley. Ya. Nanti disesuaikan juga sama ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu download, nanti kan di Elsevier itu dia kan ngasih pilihan apakah iOS atau Windows. Terus yang berapa bit ya, BIT itu deh. Saya kurang paham karena bukan orang komputer nih. Nanti disesuaikan sama komputernya, laptopnya masing-masing gitu. Terus kedua ini kan sebetulnya kalau bahasa lamanya kan footnote ya Bu ya, betul ya? Iya. Ini hanya bertanya aja, jika tidak berhasil mendownload ini dan saya pakai footnote yang manual seperti biasa, apakah diperbolehkan? Footnote yang di bawah yang kecil itu ya Pak? Ya kalau zaman awal-awal kan istilahnya footnote ya. Iya. Sama letaknya seperti yang Ibu jelaskan tadi, cuman kalau Mendeley kan lebih ke sistem ya, jadi semua lebih dipermudah. Itu aja, Pak. Kalau untuk boleh, bikin boleh kalau nggak jika gagal mendownload saya pakai metode lama footnote? kalau untuk footnote yang Bapak Ibu kutip pakai angka kecil terus di bawahnya ada keterangannya, Ya. itu kemarin untuk penelitian skripsi yang ini Bapak Ibu, analisis kitab-kitab gitu. Nah kemarin begitu. Contohnya kayak punya Pak Arfan. Nah itu baru cocok. Tapi kalau yang lainnya diarahkan menggunakan Mendeley atau manual, Pak Hendrik. Manual boleh, manual. Ya karena kan tadi kan Bapak Ibu ada tawaran ya. Kalau nggak bisa pakai ini apakah boleh manual? Ya silakan gitu. Asalkan sesuai dengan ini aja aturan panduan gitu. Karena di panduan sendiri kan sebenarnya sudah memberikan kemudahan ya dengan pakai Mendeley. Pengertian manual yang footnote tadi atau bagaimana Bu? Manual yang kita ketik sendiri Pak. Jadi kalau tadi misalkan ya saya di Word saya ini, nah misalkan ini deh. Nah ini saya ketik sendiri, misalkan penelitian ini. Nih. Oh, jadi nggak pakai footnote ya? Nah ini ya, misalkan ini ya Pak ya. Saya kan menyadur atau mengambil dari penelitiannya si Kairia dan Fayasari. Ya. Nah ini saya ketik manual Pak, pakai jari gitu Kairia Fayasari. Saya nggak manggil dia dari Mendeley. Begitu juga nanti di bawahnya saya akan ketik sendiri. Nah ini karena Di saya pakai daftar pustakanya. saya ketik nih. Ini kan saya pakai Mendeley. Ini tandanya pakai Mendeley ini ketahuan nih dia satu grup gini. Ya, ya. Nah ini saya ketik sendiri. Kalau Bapak Ibu nggak pakai Mendeley harus manual tuh saya ketik sendiri. Dimulai dari nama belakang, setelah koma ada spasi, nama depannya disingkat, terus ada penulis berikutnya, begitu juga dan seterusnya. Dan akan lebih repot lagi kalau misalkan dia manual begini. Kan kalau apa itu kan harus urut abjad ya Bapak Ibu ya kalau nggak salah. Nah Bapak Ibu kan berarti harus nanti bolak-balik mengurutkan reference kan. Sedangkan kalau pakai Mendeley
Dia sendiri yang atur nanti abjadnya yang depan-depan Betul, ini. betul, betul. Gitu. Jadi Walaupun kata lain footnote tidak diperbolehkan, ya. ya, kecuali penelitian kayak mengkaji ya, pengkajian kitab kayak gitu itu perlu footnote. Gitu, Pak. Baik, baik. Baik, terima kasih, Bu. Oke ya, Bapak Ibu. Untuk Mendeley nanti Bapak Ibu boleh download dulu, belajar pelan-pelan, masukkan semua file yang berhubungan dengan penelitian Bapak Ibu ke dalam Mendeley. Pelan-pelan Bapak Ibu bisa belajar, nanti kan masih ada waktu, masih penelitian juga kan. Nanti ini akan paling sangat dibutuhkan waktu nulis pembahasan gitu ya. Nanti yang bab 1 dan bab 2 bisa dikumpulin tuh file-filenya, tinggal masukin ke Mendeley, jadi tinggal di calling ulang lagi aja. Hapus yang manual, masukin lagi gitu. Oke, Bu Dami, sekian dulu yang bisa saya sampaikan tentang Mendeley hari ini. Satu Bu. Bu. Silakan Pak Mul. Oh, yang masih saya ragukan untuk catatan kakinya itu untuk ini Bu, untuk jurnal itu nama yang membuat jurnal dulu, baru ditulis. Setelah itu